Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitli Nadria SPD, Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang modul 1.2, yakninya mulai dari diri. Di dalam modul ini, kita akan membahas beberapa, yaitu trapesium usia, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Sebelum kita melihat trapesium umur tersebut, kita harus mengetahui dulu, apa trapesium usia? Merupakan rancangan yang menggambarkan suatu peristiwa positif maupun negatif yang pernah dialami oleh setiap manusia. Oke, bagaimana bentuk dari trapesium usia tersebut? Di sini dijelaskan bahwa trapesium usia itu berasal dari usia sekolah, usia aktif bekerja, dan ada usia pensiun. Usia sekolah itu dapat kita lihat dari usia 6 sampai dengan 22 tahun, sementara usia bekerja saat ini saya 35 tahun. Dari pengalaman saya, yaitu pengalaman positif, itu berada di 6 sampai 11 tahun, sementara pengalaman negatif saya dapatkan di usia 15 tahun. Nah, bagaimana dengan selisih usia berdasarkan trapesium usia tersebut? Yaitu pengalaman positif saya dapatkan 25 tahun. Dari umur saya sekarang 35 tahun, saya lihat lagi kapan pengalaman saya itu saya alami, yaitu di usia 10 tahun, maka saya dapatkan 35 dikurang dengan 10, maka 25 tahun selisih usianya. Begitu juga dengan pengalaman negatif, yaitu 20 tahun. Kita akan masuk kepada refleksi yang pertama. Apa peran positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Kita akan lihat peristiwa positif. Yang pertama, saya mengalami itu di usia 6 sampai 11 tahun. Waktu itu saya duduk di bangku sekolah dasar. Saya masih mengingat ketika di sekolah dasar saya memiliki guru yang peduli dan perhatian kepada saya, sehingga setiap selesai ujian saya dipercayakan untuk membantu beliau memeriksa lembar jawaban teman-teman saya. Sehingga dengan sikap guru yang seperti ini, saya selalu bersemangat belajar dan saya mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Saya merasa kesempatan yang diberikan oleh guru merupakan sebuah kepercayaan. Percaya bahwa saya mampu, dengan begitu saya selalu berusaha untuk bagus dalam pembelajaran. Nah, bagaimana dengan peristiwa negatifnya? Peristiwa negatif yang saya alami adalah ketika saya duduk di bangku sekolah menengah, sekitar usia 14-15 tahun. Ketika itu saya memiliki guru matematika yang menurut saya pintar, tapi kepintarannya hanya dia yang memahami. Sementara dia tidak bisa mentransfer ilmu kepada siswa. Dia masuk ke kelas hanya lebih kurang 15 menit, duduk di kelas sebentar, meminta siswa untuk membuka buku, tidak pernah menjelaskan pembelajaran matematika, tapi langsung meminta siswa untuk mengerjakan latihan. Setelah itu dengan acak memilih siswa menuliskan jawaban ke depan kelas. Setiap kali pembelajaran dengan guru tersebut, saya merasa berdebar-debar. Pembelajaran tidak pernah menyangkut di otak saya, dan saya takut untuk dipanggil ke depan kelas. Semenjak itulah, otak saya tidak bisa menerima dengan baik pembelajaran matematika. Refleksi yang selanjutnya, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Kita akan melihat ada dua pihak, positif dan negatif. Pada pihak positif itu yang terlibat bagi saya adalah wali kelas. Wali kelas yang mengajar saya dengan penuh perhatian, memberikan saya kesempatan, sehingga saya bersemangat. Sementara orang tua selalu mensupport saya untuk kegiatan saya di sekolah, dan teman sekelas yang antusias dan penuh perhatian dalam belajar. Dari segi negatifnya, yang terlibat yaitu guru matematika, yang dalam pembelajarannya tidak menuntun, hanya menuntut, sehingga membuat saya menjadi ketakutan dan menimbulkan rasa takut dengan mata pelajaran matematika. Dan teman-teman sekelas yang merasakan hal yang sama dengan saya. Refleksi berikutnya yaitu, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang. Emosi saya menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Di emosi yang positif, saya mendapatkan dampaknya, saya merasa bahagia, senang dengan pencapaian saya, selalu termotivasi.
bangga dengan usaha yang saya lakukan, kagum dengan guru-guru yang sabar, dan bersyukur dengan dipertemukannya dengan pengalaman dan orang-orang yang hebat. Bagaimana dengan dampak negatif? Saya jadi takut disuruh ke depan, nanti saya merasa jawaban yang saya tuliskan itu salah. Saya merasa cemas dalam belajar, merasa paling bodoh, tidak ada pembelajaran yang komunikatif dan interaktif. Kecewa dengan sistem gurunya karena menganggap semua kemampuan siswa itu sama. Berikutnya kita akan membahas tentang mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih mempengaruhi diri saya di masa sekarang ini. Pengalaman positif dan negatif pada masa sekolah masih dapat saya rasakan, memang pada saat itu meresap ke dalam hati dan pikiran saya. Dan sebagai siswa sedang mengalami perkembangan otak yang mana saya sudah dapat merasakan baik buruknya dan saya sudah dapat menilai sesuatu sesuai dengan logika dan perasaan saya. Pengalaman positif yang terjadi mempengaruhi semangat dan motivasi saya dalam belajar. Sementara pengalaman negatif benar-benar saya jadikan tempat berkaca bagi saya. Suatu saat jika saya menjadi guru, hal tersebut tidak akan terjadi pada murid saya. Saya yang akan memandang siswa tersebut sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Jika saya menemukan siswa yang berlaku aneh, saya harus lebih peka apa permasalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu refleksi tentang pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Pelajaran hidup yang saya peroleh yaitu menjadikan pembelajaran yang berpihak pada murid, selalu termotivasi dalam mengerjakan apapun. Sebagai pendidik, harus mampu menuntun siswa bukan hanya menuntut. Akan menjadi pembelajar sepanjang hidup dan terus menggali ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu yang terakhir refleksinya bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat dan menggunakan guru dan murid, belajar, makna, dan peran. Yang saya yakini sebagai guru yaitu guru memiliki peran yang sangat penting dalam menghadirkan pembelajaran bermakna bagi murid. Apa yang dilakukan oleh guru akan selalu terkenang oleh murid, karena murid akan merekam setiap kejadian yang membuat mereka senang ataupun sedih, sehingga itu akan menjadi pembelajaran untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mampu menjadi penuntun bukan penuntut, menuntun perubahan yang baik tanpa menuntut siswa untuk serba bisa, tapi mereka menjadi tersiksa dalam belajar. Kita masuk pada tugas kedua yaitu nilai dan tugas guru penggerak. Untuk refleksi yang pertama yaitu apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Nilai-nilai yang membantu saya menggerakkan guru, murid, dan komunitas sekolah yaitu yang pertama, saya memiliki nilai komunikatif, yang mana menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat, dan murid. Yang kedua, kolaboratif, mampu berbaur dengan atasan, rekan kerja, dan murid. Selanjutnya inovatif, yaitu mampu menciptakan hal-hal baru dalam pembelajaran dan aktif terlibat dalam segala kegiatan, mandiri menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Selanjutnya refleksi apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah. Peran saya yang selama ini saya lakukan yaitu menjadi guru yang baik bagi siswa saya, mampu menjadi guru yang disenangi oleh siswa saya, dan bisa memberikan pembelajaran yang inovatif bagi siswa saya. Sebagai rekan guru dan penggerak komunitas, saya menjadi guru yang kreatif dan berkolaboratif dengan sesama rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan saya tentang modul 1.2.